Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, apa keputusan yang kita ambil itu benar-benar logis? Atau jangan-jangan ada kekuatan tersembunyi yang, ya sedikit banyak mengendalikan kita? Coba deh, jawab jujur. Anda pikir keputusan-keputusan Anda itu rasional? Pasti sebagian besar dari kita bakal bilang, ya iyalah. Apalagi kalau menyangkut hal-hal penting. Kita pasti mikir panjang kan? Nah, pandangan ini sering disebut sebagai pemikiran tuan logika. Teorinya sih, kalau situasinya genting, logika pasti menang. Tapi, apa benar begitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama, jebakan relativitas. Ternyata nih, kita itu seringkali nggak tahu apa yang kita mau sampai kita melihatnya dalam sebuah perbandingan. Kita butuh konteks. Coba lihat penawaran langganan majalah The Economist ini. Ada 3 pilihan. Pertama, langganan online aja, $59. Kedua, langganan cetak aja, $125. Dan ketiga, langganan cetak plus online, harganya $125 juga. Tunggu-tunggu. Aneh kan? Siapa juga yang mau milih opsi kedua kalau harganya sama persis dengan opsi ketiga yang dapatnya lebih banyak? Kelihatannya nggak berguna banget ya. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Waktu ada pilihan umpan yang kelihatan nggak guna itu, 84% orang justru pilih paket yang paling mahal. Tapi begitu pilihan umpan itu dihilangin, mayoritas malah pindah ke pilihan termurah. Jadi jelas kan, pilihan yang nggak berguna itu ternyata punya satu tujuan, bikin kita ngeluarin duit lebih banyak. Licik. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata bukan cuma perbandingan yang bisa ngotak-ngatik keputusan kita. Ada satu kekuatan lain yang nggak kalah kuatnya. Nah ini dia, kekuatan dari kata gratis. Percaya atau enggak, harga nol itu punya daya tarik emosional yang luar biasa yang sering bikin logika kita langsung ambyar. Coba bayangin ya, Anda ditawarin coklat Lindt Truffle yang enak banget seharga 15 sen atau coklat Hershey's Kiss biasa seharga 1 sen. Pilih mana? Sebagian besar orang pasti milih truffle dong, kualitasnya jauh lebih bagus. Sekarang, gimana kalau harganya sama-sama kita turunin 1 sen? Jadinya, truffle seharga 14 sen atau Hershey's Kiss gratis. Secara logika, selisih harganya kan tetap sama. Harusnya pilihan terbaik tetap truffle dong. Dan disinilah letak gilanya. Di skenario pertama, 73% orang milih truffle yang lebih enak. Tapi begitu Hershey's Kiss jadi gratis, 69% orang langsung pindah haluan. Kita rela ngelepasin penawaran yang lebih baik cuma gara-gara nggak tahan sama godaan kata gratis. Oke, jadi bukan cuma soal perbandingan dan gratisan. Kehadiran uang itu sendiri bisa mengubah perilaku kita secara drastis. Soalnya, kita itu hidup di dua dunia yang berbeda. Dunia norma sosial yang penuh kehangatan dan dunia norma pasar yang isinya cuma transaksi. Coba lihat studi kasus di tempat penitipan anak ini. Awalnya, kalau orang tua telat jemput, mereka ngerasa nggak enak, merasa bersalah. Itu norma sosial. Terus, tempat penitipan anaknya memberlakukan denda. Tiba-tiba, ini jadi norma pasar. Hasilnya, orang tua yang telat malah makin banyak. Mereka ngerasa kayak, santai aja, kan gue bayar. Dan yang paling parah, bahkan setelah dendanya dihapus, kebiasaan telat itu tetap berlanjut. Norma pasar udah terlanjur merusak norma sosial dan kerusakannya permanen. Nah, dari semua contoh tadi, kita mulai lihat polanya kan? Kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam mengambil keputusan, itu ternyata bukan sesuatu yang acak. Ini membawa kita ke gagasan utamanya. Inilah yang namanya irasionalitas yang bisa diprediksi. Intinya, kita itu bukan cuma irasional, tapi cara kita jadi irasional itu polanya sama terus berulang. Kesalahan kita itu sistematis dan bisa ditebak. Kita ini seolah-olah pion dalam sebuah permainan yang aturannya bahkan nggak kita sadari. Tapi jangan khawatir, ada kabar baiknya. Justru dengan memahami gimana irasionalitas kita bisa diprediksi, kita jadi punya titik awal untuk memperbaiki cara kita mengambil keputusan. Ujung-ujungnya, kita bisa mengubah hidup kita jadi lebih baik. Ini bukan soal merasa bodoh, tapi soal jadi lebih sadar dan lebih bijak. Jadi, sekarang setelah Anda tahu sedikit soal kebiasaan-kebiasaan irasional Anda, kira-kira keputusan apa nih yang bakal Anda pikirkan ulang pertama kali?